Seorang pria kaya raya sedang berjalan sendirian menuju mobil mewahnya ketika seorang pencuri putus asa menghentikannya, menuntut kunci mobil dan dompetnya. Ketika pria itu ragu-ragu, situasi menjadi sangat tegang, dan penjahat itu menggunakan kekerasan fisik untuk menaklukkannya. Pada saat kritis itu, seorang gadis berusia 7 tahun, yang sama yang dia bantu setiap hari dengan makanan, muncul dari bayang-bayang dengan sebuah tongkat bisbol yang dia temukan di tempat sampah. Dengan seluruh tenaga yang bisa dia kumpulkan, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Angin dingin dari pada hari Selasa, wajah Eduardo Santana dipenuhi rasa tegang yang tak terlihat saat dia berjalan di parkiran pribadi perusahaannya. Pada usia 52 tahun, sang magnat telah membangun kerajaan keuangan yang jangkauannya sedikit yang tahu, namun motivasi sejatinya tersembunyi di kedalaman kota, membantu secara rahasia anak-anak yang tinggal di jalanan. Hatinya masih berdebar mengingat senyum malu-malu Sofia, gadis kecil berusia 7 tahun yang ia temui setiap hari di dekat tempat kerjanya. Dia selalu menunggunya dengan tatapan penuh harapan, menerima sandwich dan koin dengan rasa syukur yang mendalam. Aroma aspal basah bercampur asap kendaraan yang jauh menciptakan atmosfer tebal di malam hari. Eduardo mengancingkan jaket mahal miliknya untuk menahan dingin dan mempercepat langkahnya menuju sedan hitamnya, memikirkan pertemuan yang baru saja berakhir. Angka-angka kuartal ini luar biasa, tetapi pikirannya berada di tempat lain, jauh dari keuntungan. Parkiran mobil tampak tidak biasa. Suasana sunyi yang tidak biasa untuk jam segitu. Hanya beberapa lampu yang menyala, memancarkan cahaya kuning ke ruang-ruang gelap yang luas. Eduardo, meskipun selalu menganggap dirinya sebagai pria yang berhati-hati dalam bisnis, menunjukkan naif yang berbahaya di jalanan saat menghadapi risiko kota yang mengelilinginya. Beberapa langkah dari mobilnya, sebuah bayangan meluncur di antara tiang-tiang beton. Eduardo berhenti seketika. Tubuhnya waspada, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suara langkah kaki, langkah-langkah lambat bergema dalam keheningan, mendekat dengan niat. "Selamat malam, Tuan." Suara berat muncul dari kegelapan, dipenuhi dengan keputusasaan yang membuat Eduardo mundur selangkah. Seorang pria kurus, berpakaian lusuh dan mata redup, muncul dari kegelapan. Tangannya gemetar hebat, entah karena dingin atau sesuatu yang lebih mengerikan. Eduardo merasakan detak jantungnya semakin cepat, tetapi ia tetap menjaga nada suaranya tetap tenang. "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" Sifat baik hatinya mengalahkan insting bertahan hidupnya. Meskipun semua tanda-tanda memperingatkan adanya bahaya yang mengancam, ia berhasil. Pria itu mendekat, menunjukkan wajah yang dipenuhi keputusasaan. "Aku butuh kunci mobil dan dompetmu sekarang," bisiknya dengan ancaman yang menyebar di sepanjang parkiran yang sepi. Darah Eduardo membeku di pembuluh darahnya. Selama puluhan tahun membangun kerajaannya, dia telah menghadapi rival-rival kejam di ruang rapat, tapi dia belum pernah berada dalam situasi yang begitu menakutkan. Akal sehatnya berusaha memproses. Eduardo, dengan tangan terangkat sebagai tanda damai, mulai berkata, "Dengarkan, teman. Aku yakin kamu sedang mengalami masa sulit. Aku bisa memberimu uang atau membantu dengan cara lain. Ini tidak perlu sampai seperti ini." Penyerang itu tertawa sinis, suara yang sama sekali tidak lucu. "Kamu tidak mengerti, kan? Aku tidak meminta bantuan. Aku mengambil apa yang kubutuhkan." Matanya menyipit ancaman. "Kunci dan dompetmu. Satu kesempatan terakhir." Eduardo ragu-ragu. Pikiran cerdasnya, dia berusaha memahami kenyataan yang begitu asing dari kehidupan sehari-harinya. Keraguan itu akan berakibat fatal. Pria itu bergerak dengan kecepatan yang mengagumkan, mendorong Eduardo ke mobil dengan kekuatan brutal. Rasa sakit melanda punggungnya saat bertabrakan dengan logam dingin. Pelaku memegang leher jaketnya, Caro,
sementara jarinya mencengkeram dengan intensitas yang semakin kuat. Eduardo mencoba melawan, tetapi kekuatan fisiknya tak mampu menahan kekerasan putus asa yang menyerangnya. Pada saat itulah, sebuah sosok kecil muncul dari bayang-bayang di sisi lain parkiran, bergerak dengan diam-diam. Sofia memegang sesuatu yang panjang di tangannya. Langkahnya yang mantap memperpendek jarak antara dia dan dua pria yang bertarung. Nasib keduanya akan ditentukan dalam hitungan detik. Palu baseball yang ditemukan di tempat sampah berbunyi nyaring di malam hari sebelum menghantam punggung penyerang dengan pukulan keras yang terdengar di seluruh area parkir. Pria itu berteriak kesakitan dan kaget, melepaskan Eduardo seketika dan berbalik menghadap ancaman baru. Sofia membeku sejenak, tongkat baseball masih terangkat di tangannya yang kecil, matanya melebar karena keberanian yang baru saja ditunjukkannya. Di usianya yang masih muda, dia baru saja melakukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi saat itu, dia hanya merasa perlu membantu pria, baik hati yang selalu memberinya makan. Pencuri itu menggeram, terhuyung-huyung, sambil menggosok punggungnya yang sakit. Wajahnya, yang terdistorsi oleh amarah, berbalik ke arah sosok pemberani yang berani mengganggu rencananya. Dia tidak tahu siapa yang dia hadapi. Eduardo memanfaatkan gangguan itu untuk melarikan diri dari mobil. Napasnya terengah-engah saat mencoba mengambil napas. Pikirannya masih berusaha memahami apa yang terjadi. Gadis kecil yang dia bantu setiap hari telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Rasa syukur dan ketakutan bercampur aduk di dadanya, tertekan oleh campuran emosi yang intens. "Sofia, lari!" Eduardo berhasil berteriak, suaranya hanya terdengar seperti bisikan serak. Tapi gadis itu tidak bergerak, tetap memegang tongkatnya tinggi-tinggi seperti seorang prajurit kecil yang melindungi wilayahnya. Pakaiannya yang kusut berkibar diterpa angin dingin, tapi matanya bersinar dengan tekad yang kontras dengan usianya yang masih kecil. Penyerang mendekati Sofia, tapi Eduardo segera menghalanginya. "Biarkan dia pergi. Aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Tapi biarkan gadis itu pergi dari sini." Tangannya dengan putus asa mencari ponselnya di saku, jari-jarinya gemetar mencoba menelepon polisi. "Sudah terlambat untuk itu, Eduardo," jawab pria itu, meludahi tanah dan menatap Eduardo dan Sofia dengan amarah yang semakin membara. "Sekarang kalian berdua akan menghadapi konsekuensi dari perbuatan kalian." Dia mendekat lagi, tetapi Sofia bereaksi lebih cepat. Anak itu berlari berputar-putar di sekitar penyerang, berteriak sekeras yang bisa dihasilkan oleh paru-parunya yang kecil. "Tolong, tolong!" Teriakannya menggema di dinding gedung, menyebarkan keputusasaan yang menembus malam yang dingin seperti alarm yang menusuk. Eduardo akhirnya berhasil menyelesaikan panggilan. Kata-katanya tergesa-gesa kepada operator darurat. Lokasi: Parkir Santana, Jalan Palmeras nomor 847. Serangan sedang berlangsung. Ada anak di bawah umur yang terlibat. Sofia terus berlari, menjaga jarak aman, tapi tidak bisa meninggalkan Eduardo sendirian. Suara siren yang sebelumnya terdengar jauh, semakin mendekat, membuat penyerang berhenti dan melihat sekeliling dengan gelisah. Jantungnya berdetak kencang, ritme yang bisa dirasakannya di telinganya. "Ini tidak akan berakhir begitu saja," pikir Sofia. Pria itu dengan jari menunjuk mengancam ke arahnya, berteriak, "Aku tahu siapa kamu, gadis," sebelum melarikan diri ke arah keluar parkir. "Aku akan mencarimu." Kata-kata penuh ancaman itu tertinggal. Tergantung di udara yang dingin, gambar terakhirnya menghilang di antara bayang-bayang jalanan. Eduardo berlari ke arah Sofia, berlutut di depannya dengan jantung berdebar kencang. Gadis kecil itu melepaskan tongkatnya. Lengan kecilnya gemetar karena emosi. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Eduardo. Tangannya dengan lembut meraba tubuhnya mencari luka. Mata Sofia basah, bukan karena sakit, tapi karena besarnya apa yang baru saja mereka alami.
Aku takut, tapi aku tidak bisa membiarkan dia menyakitimu, Pak, bisiknya dengan suara lembut. Suaranya dipenuhi kebijaksanaan yang seolah-olah tidak sesuai dengan usianya yang masih muda. Kamu selalu baik padaku, katanya. Sirine semakin keras, lampu biru dan merah menyinari dinding parkiran. Eduardo memeluk Sofia dengan lembut, merasakan beban tanggung jawab saat itu di punggungnya. Tanpa disadari, pelukan itu akan menandai takdir yang akan mengikat mereka selamanya. Polisi mendekat, tetapi konsekuensi serius dari malam itu baru saja mulai terungkap. 3 hari setelah insiden di parkiran, Eduardo tidak bisa melupakan Sofia. Gambar gadis kecil itu, dengan berani memegang tongkat bisbol, terus berulang di benaknya, bercampur dengan kenangan ancaman penyerang. Malam-malamnya dihabiskan tanpa tidur, berputar-putar di tempat tidur mewahnya, bertanya-tanya di mana Sofia sedang tidur. Pada Kamis pagi, Eduardo keluar dari kantor lebih awal dari biasanya, dengan tekad untuk menemukannya. Dia berjalan di jalan-jalan dekat kantor, merasa hatinya berdebar-debar di setiap langkah. Dia akhirnya menemukan Sofia duduk di tangga sebuah gereja yang sepi, dengan hati-hati menyusun beberapa barang ke dalam kantong plastik yang sudah usang. "Sofia!" seru Eduardo sambil mempercepat langkahnya. Gadis itu menoleh dan senyuman malu-malu menerangi wajahnya yang kotor saat melihatnya. Dia segera berdiri, merapikan gaunnya yang kusut, seolah-olah akan menghadiri acara penting. "Halo Pak Eduardo," katanya dengan suara lembut, sementara matanya yang besar memancarkan kebahagiaan sejati yang bertentangan dengan kerendahan hatinya. "Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi setelah semua yang terjadi." Eduardo berlutut di hadapannya, tenggorokannya tercekat. "Sofia, aku datang untuk mengucapkan terima kasih atas apa yang kau lakukan. Kau menyelamatkan hidupku." Dia mengeluarkan amplop tebal dari saku. "Aku ingin memberimu ini. Cukup uang untuk hidupmu dalam waktu lama. Mungkin bahkan untuk menemukan rumah yang akan merawatmu." Sofia memandang amplop itu dengan tertarik, tetapi tidak mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Jari-jarinya yang kecil menggenggam erat pegangan tas sambil berusaha memahami kata-kata pria di depannya. "Untukmu." Don Eduardo menjawab dengan keseriusan yang khas dari anak-anak yang tumbuh terlalu cepat. "Nenekku selalu mengatakan bahwa orang baik harus saling membantu. Aku tidak bertindak dengan harapan mendapatkan imbalan." Jawaban itu mengejutkan Eduardo seperti pukulan tak terduga. Di dunia bisnisnya, setiap kebaikan memiliki harga, setiap kebaikan mengharapkan balasan. Ketulusan penolakannya membuatnya bingung. "Namun, Sofia, kamu membutuhkan bantuan. Di mana kamu tinggal? Apa yang kamu makan saat aku tidak ada?" Kekhawatiran yang tulus tergambar dalam suaranya, mengungkapkan kelemahan yang jarang ditunjukkannya. Gadis itu mengangkat bahu, berusaha terlihat acuh tak acuh, tetapi gesturnya mencerminkan kekuatan seseorang yang telah belajar hidup sendiri. "Aku bisa mengatasinya. Ada tempat-tempat di mana aku bisa tidur dengan aman dan kadang-kadang orang menawarkan makanan." Dia berhenti sejenak, menggigit bibir bawahnya. "Nenekku bilang Tuhan selalu melindungi yang kecil." Eduardo merasakan campuran antara kekaguman dan kesedihan. Keyakinan murni Sofia bertabrakan secara tajam dengan pandangannya sendiri tentang dunia yang dibangun atas kontrol dan perencanaan, dan keluarganya, orang tuanya. Sejenak, tatapan Sofia memudar. "Aku tidak punya keluarga yang dikenal," katanya. "Nenekku meninggal tahun lalu, dan sejak itu aku hidup di jalanan." Dia berbicara dengan ketenangan seseorang yang telah menerima situasinya, tetapi Eduardo merasakan rasa sakit yang tersembunyi di balik penerimaan yang tampak. Sofia, setidaknya, harus menerima bantuannya untuk menemukan tempat berlindung yang aman. Meskipun niatnya adalah tidak menakutinya, Eduardo, setelah apa yang terjadi, ragu-ragu, terganggu oleh ancaman yang mereka telah membuat ancaman itu.
Pria jahat itu telah mengatakan bahwa dia akan menemukanku. Sofia mendadak bergumam, seolah-olah tahu pikiran Eduardo. Suaranya begitu lembut hingga Eduardo hampir tidak mendengarnya, tapi kesan yang ditinggalkan menghancurkan. Eduardo merasa darah beku. Kapan dia mengatakannya? Sebelum polisi datang, dia berteriak bahwa dia tahu siapa dia. Sofia memeluk tasnya erat-erat, gestur pelindung yang menunjukkan ketakutan yang dia coba sembunyikan. Tapi aku tidak takut. Orang baik selalu menang, kan? Pertanyaan sederhana itu bergema di hati Eduardo. Seperti teriakan peringatan, dia menyadari saat itu bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai, dan keberuntungannya mungkin tidak cukup untuk melindungi gadis pemberani yang telah menyelamatkan nyawanya. Bahaya mendekat lebih cepat dari yang mereka duga. 1 minggu telah berlalu sejak percakapan di gereja yang sepi, dan Eduardo tidak bisa berkonsentrasi pada aktivitas bisnisnya. Setiap laporan keuangan tampak tidak berarti dibandingkan dengan kekhawatiran yang mengganggunya. Sofia telah menolak tawaran bantuannya. Sikapnya tegas, tetapi Eduardo tidak bisa mengabaikan bahaya yang mengancamnya. Pada hari Jumat itu, Eduardo memutuskan untuk pulang lebih awal untuk mencarinya. Dia menemukannya di dekat pasar kota, duduk di bangku, dengan ketegangan di wajahnya lebih jelas dari biasanya. Matanya, besar dan ekspresif, seolah-olah selalu waspada, seakan mencari bahaya di setiap langkah. "Selamat pagi, Sofia," kata Eduardo dengan lembut, mendekat dengan hati-hati agar tidak mengganggunya. Dia menaikkan pandangannya dan mencoba tersenyum, tetapi Eduardo menyadari ada yang tidak beres. Dia berbeda. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya. "Baik, Pak Eduardo," jawabnya. Meskipun suaranya menyiratkan kegelisahan yang sebelumnya tidak ada. Hanya saja, beberapa hari terakhir ini, terjadi hal-hal yang tidak biasa. Eduardo merasa ada sesuatu yang mengganjal di perutnya. Hal-hal aneh apa? Dia duduk di sampingnya di bangku, tidak memperdulikan tatapan penasaran orang lain yang melihat seorang pria elegan berbicara dengan seorang gadis jalanan. Sofia, dengan curiga, memainkan benang longgar di gaunnya dengan gugup. "Semalam, saat aku mengumpulkan kaleng di dekat alun-alun, seseorang melemparkan kaleng kepadaku. Sebuah batu dilempar sangat dekat. Saat melihat, aku tidak melihat siapapun, tapi aku mendengar suara bisikan ancaman." Jantung Eduardo berdebar kencang. Ancaman apa? Dia mengatakan bahwa gadis-gadis penasaran akan berakhir dalam masalah. Sofia bergumam, air mata menggenang di matanya, berusaha menahannya. Dan hari sebelumnya, seorang pria asing mengikutiku di jalan. Saat aku berlari ke gereja, dia menjauh, tapi tetap di luar untuk waktu yang lama. Eduardo merasa amarah dingin menyelimuti dadanya. Tangannya mengepal tanpa sadar. "Saat memproses data, Sofia, seharusnya kamu menghubungiku. Ini penting," desaknya. "Aku tidak ingin menimbulkan masalah," bisiknya. "Dan aku tidak tahu di mana mencarimu. Kamu memiliki gedung megah itu, tapi aku tidak bisa masuk ke sana." Kejelasan pemikirannya semakin menonjolkan kelemahannya. "Dengarkan, mulai sekarang, jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, hubungi aku segera, tidak peduli jam berapa." Eduardo mengeluarkan kartu dari saku dan menuliskan nomor pribadinya di bagian belakang. "Ini nomor saya. Dari telepon umum manapun, hubungi saya." Sofia menerima kartu itu dengan hati-hati, seolah-olah terbuat dari kaca. "Terima kasih. Tapi, Pak Eduardo, saya tidak mengerti mengapa orang-orang ini melakukan ini kepada saya. Saya hanya ingin membantu mereka." Pertanyaan sederhana itu sangat mengharukan hatinya. Eduardo melingkarkan lengan di bahu kurus gadis itu, merasakan kelembutan tulang-tulangnya yang kecil. "Kamu tidak makan dengan baik, kan? Saya tidak bisa meminta makanan kepada siapapun. Semua orang takut." Gadis itu bersandar padanya mencari dukungan. "Tuan Eduardo, saya rasa mereka akan berhasil.
Saya tidak tahu bagaimana menghadapi ini sendirian. Pada saat itu, Eduardo melihat seorang pria yang dikenalnya sedang mengamati mereka. Jauh di sana berdiri Roberto Silva, manajer keuangan perusahaannya, seseorang yang telah lama dipercaya oleh Eduardo. Saat mata mereka bertemu, Roberto segera mengalihkan pandangannya dan pergi dengan terburu-buru. Rasa curiga mulai muncul di benak Eduardo. "Sofia, apakah kamu mengenal pria itu sebelumnya?" tanyanya, sambil menunjuk secara halus ke arah Roberto yang sedang menjauh. Sofia mengerutkan kening, memperhatikan sosok yang semakin menjauh. "Aku pikir begitu," jawabnya. "Dia sedang berbicara dengan salah satu orang jahat itu kemarin. Aku pikir dia adalah..." Eduardo merinding saat menyadari kesamaan itu. Jika Roberto terlibat dalam ini, perusahaannya dalam bahaya. Para penjahat memiliki informasi rahasia tentang aksi-aksi, sumber daya, dan strategi mereka. Pengkhianatan datang dari orang terdekat. "Sofia, kita harus keluar dari sini sekarang juga," kata Eduardo, berdiri dengan tiba-tiba. "Dan kita tidak boleh bertemu di tempat-tempat biasa." Sofia bingung, bertanya, "Kenapa? Apa yang terjadi?" Sofia mengikutinya, tetapi dia menyadari bahwa dia sedikit pincang. "Tuan Eduardo, kaki saya sakit. Saya pikir saya menginjak kaca." Dan Eduardo melihatnya dengan cepat, menyadari bahwa luka itu sudah terinfeksi. Tanpa perawatan medis yang memadai dan nutrisi yang tepat, luka itu bisa memburuk secara serius. Situasi semakin rumit dalam beberapa aspek sekaligus. "Pertama, kita akan mengobati kakimu," kata Eduardo. "Kemudian kita akan membicarakan perubahan yang perlu kita lakukan." Sambil menopang Sofia saat berjalan, Eduardo menyadari bahwa dia menghadapi konspirasi yang jauh lebih luas dari yang dia duga. Lawan-lawannya mereka bukan sekadar penjahat jalanan biasa, tetapi ada jaringan terorganisir yang melibatkan orang-orang dekat dengannya, orang-orang yang dia percayai. Perjuangan untuk keselamatan Sofia telah berubah menjadi konflik di berbagai medan perang, dan Eduardo mulai menyadari bahwa mungkin dia tidak bisa membedakan teman dari musuh. Eduardo menghabiskan malam Kamis tanpa tidur, menyelidiki secara diam-diam tindakan Roberto Silva di perusahaannya. Apa yang dia temukan membuatnya terguncang hingga ke tulang sumsum. Roberto bukan hanya seorang karyawan korup yang lewat. Eduardo menyadari bahwa dia terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Pada pagi hari Jumat, dia menyewa seorang detektif swasta, Carlos Mendes, seorang mantan polisi yang dikenal karena keahliannya dalam kasus-kasus rumit. Carlos menganalisis bukti yang telah dikumpulkan Eduardo, dan ekspresinya semakin serius. "Tuan Santana, apa yang Anda temukan hanyalah puncak gunung es," kata Carlos sambil menyebar foto dan dokumen di atas meja. "Roberto Silva tidak bertindak sendirian. Dia adalah anggota jaringan yang mengendalikan segalanya." Eduardo memeriksa gambar-gambar tersebut dengan rasa ngeri yang semakin mendalam, sementara Carlos menunjuk peta yang ditandai dengan berbagai warna. Carlos menegaskan bahwa penyerang malam itu bukanlah penjahat biasa, melainkan anggota organisasi dengan aturan ketat tentang intervensi dalam aktivitas mereka. Organisasi ini mengendalikan wilayah-wilayah tertentu di kota, menggunakan intimidasi dan kekerasan untuk melakukannya. Carlos menjelaskan bahwa mereka mengendalikan titik-titik penjualan narkoba, eksploitasi tenaga kerja anak, dan pengemis paksa. Ketika teman kecilnya terlibat dalam serangan itu, dia tidak hanya menyelamatkan nyawanya. Eduardo merasa seperti ditinju di perutnya saat mengetahui struktur kriminal yang ditantang oleh Sofia. Sofia tidak tahu apa yang dia lakukan, dia hanya seorang anak yang berusaha bertahan hidup. "Bagi mereka, itu tidak relevan," jawab Carlos dengan serius. "Dalam logika organisasi ini, setiap penentangan terhadap kekuasaan mereka harus dihukum secara publik, sebagai contoh bagi mereka yang mungkin mempertimbangkan untuk ikut campur." Eduardo berdiri dan berjalan ke jendela,
memandang kota yang dia yakini berada di bawah kendalinya. Bagaimana Roberto bisa terlibat dalam dan ini? Dia memiliki utang judi yang sudah lama menumpuk. Entitas ini menawarkan pekerjaan kepada individu dalam situasi sulit. Roberto kemungkinan besar memulai dengan memberikan informasi dasar sebagai imbalan atas penghapusan hutangnya. Tetapi sekarang dia sudah sepenuhnya terlibat. Carlos berhenti. Selain itu, ada lebih banyak orang di perusahaannya, Tuan Santana. Eduardo berbalik dengan tiba-tiba. Siapa? Saya masih dalam proses penyelidikan, tetapi setidaknya 3 karyawan memiliki hubungan dengan jaringan tersebut. Mereka mengetahui dengan sempurna keamanan pribadi Anda, jadwal Anda, dan sumber daya keuangan Anda. Skala pengkhianatan itu membuat Eduardo tercengang, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang yang dia percayai selama bertahun-tahun tidak hanya mengawasinya, tetapi juga terlibat aktif dalam membahayakan Sofia. Carlos dengan ragu-ragu menambahkan, "Ada hal lain, Pak Santana. Apakah Anda tahu tentang dukungan Anda terhadap anak-anak jalanan? Bukan hanya Sofia yang terancam. Setiap anak yang Anda bantu bisa menjadi target." Eduardo merasa pusing hingga kakinya lemas. Keinginannya untuk berbuat baik bagi dunia telah berubah menjadi vonis mati bagi anak-anak paling rentan di kota ini. Apa tujuan Anda terhadap saya? Awalnya mereka ingin saya berhenti membantu Sofia dan menjauh sepenuhnya. Namun, sekarang setelah keterlibatan saya semakin intensif, mereka menganggap saya sebagai ancaman yang harus dihilangkan. Carlos mengumpulkan dokumen-dokumen. Tuan Santana, orang-orang ini tidak main-main. Mereka memiliki sumber daya, struktur, dan ketidakberetika yang total. Eduardo duduk dengan beban berat, tanggung jawab menghimpit bahunya. Sofia kini sendirian di luar, tanpa teman yang berguna baginya, sementara para penjahat itu merencanakan langkah selanjutnya. Sebenarnya, Pak, saya juga memiliki informasi mengkhawatirkan tentang hal itu, kata Carlos dengan ragu-ragu. Informan saya di jalanan mengatakan bahwa gadis itu menghilang semalam. Sejak itu, tidak ada yang menemukannya. Dunia Eduardo beku. Sofia, gadis pemberani yang telah menyelamatkan nyawanya, telah menghilang, kemungkinan besar di tangan penjahat tanpa belas kasihan. Semua ini terjadi karena dia mencoba melindunginya dengan metode tradisional, melawan musuh-musuh yang tidak menghormati aturan peradaban. Perang telah mencapai tingkat kekerasan yang belum pernah dibayangkan Eduardo, dan kini dia dihadapkan pada kemungkinan mengerikan bahwa upayanya untuk menyelamatkan Sofia bisa berakhir dengan kehancuran total hidupnya. Keputusasaan Eduardo meningkat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Sofia telah hilang selama 3 hari, dan dengan setiap jam yang berlalu, kemungkinan menemukannya hidup semakin tipis. Tim penyelidik telah diperluas, insentif ditawarkan, dan seluruh jaringan kontaknya telah dihubungi. Itu mungkin, tetapi jalanan tetap sunyi tentang nasib gadis itu. Pada Senin pagi, Eduardo tiba di kantor lebih awal dari biasanya, bertekad untuk menghadapi Roberto Silva. Namun saat masuk ke kantornya, dia menemukan situasi yang membuatnya semakin terkejut. Roberto sedang bersama 2 pria yang tidak dia kenal, memeriksa berkas-berkas pribadinya dengan tekun. "Roberto!" seru Eduardo, membuat ketiga pria itu berbalik dengan cepat. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Roberto tersenyum dengan ketidakpedulian yang membeku. Eduardo belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. "Selamat pagi, Eduardo," katanya, suaranya yang santai kontras dengan keseriusan situasi. "Teman-temanku di sini ingin tahu lebih banyak tentang investasi sosialmu." "Di mana Sofia?" tanyanya langsung, mengabaikan kehadiran yang lain. "Aku tahu kamu terlibat dalam hilangnya Sofia," kata Roberto, berpura-pura berpikir sejenak. "Ah, ya, gadis pemberani yang tidak mengerti kapan harus berhenti mencampuri urusan yang bukan urusannya." Dia bersandar di kursi Eduardo dengan arogansinya jelas terlihat,
Dia aman untuk saat ini, tetapi keamanannya sangat bergantung pada kerjasamanya. Amarah Eduardo meluap di dadanya. Roberto, aku mempercayaimu selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa mengkhianati kepercayaan itu dan mempertaruhkan nyawa seorang gadis tak berdosa? Roberto tertawa pahit. Eduardo, kamu tidak pernah benar-benar mengenalku. Aku hanyalah seorang karyawan yang efisien yang melakukan pekerjaan kotormu. Sementara kamu berlagak sebagai filantropis dengan sedekahmu kepada orang miskin. Seorang pria yang tidak dikenal mendekati Eduardo. Dia memiliki postur yang tinggi dan penuh bekas luka. Matanya dan wajahnya menunjukkan ketidakhadiran emosi sama sekali. Tuan Santana, nama saya Marcos. Saya mewakili sekelompok orang yang tertarik pada situasi Anda. Siapa? Tanya Eduardo, meskipun dia sudah menebak jawabannya. Orang-orang yang tidak suka campur tangan orang asing dalam urusan mereka, jawab Marcos dengan tenang. Teman kecil Anda telah menyebabkan masalah besar bagi organisasi kami. Sekarang Anda harus membantu kami menyelesaikan masalah itu. Eduardo menyadari bahwa dia tidak hanya dikelilingi secara fisik, tetapi juga secara strategis. Apa yang kalian inginkan? Tanya Roberto, berdiri dan mendekati jendela. Sederhana, Eduardo. Roberto harus mentransfer 5 juta peso ke rekening yang akan kami tentukan. Dia harus menandatangani beberapa dokumen yang mentransfer properti tertentu. Dan yang paling penting, dia harus berhenti terlibat dengan anak-anak jalanan. Dan jika Anda tidak setuju, Marcos mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto kepada Eduardo. Itu adalah Sofia, jelas terluka, duduk di tempat gelap dengan mata tertutup. Untuk sesaat, hati Eduardo beku. Dia masih hidup, seperti yang Anda lihat, kata Marcos dengan suara datar. Tetapi dia mengalami insiden kemarin. Dia tersandung di tangga, membentur kepalanya, dan membutuhkan perawatan medis segera. Dia menutup telepon. Bantuan yang akan dia terima tergantung sepenuhnya pada kerja sama Anda. Eduardo merasa kakinya lemas. Gambar Sofia yang terluka dan ketakutan terpatri di benaknya. Mereka monster. Dia hanya seorang anak. Malam itu, di parkiran, seorang anak membuat keputusan yang sangat matang, potong Roberto dengan dingin. Keputusan yang diambil oleh orang dewasa memiliki konsekuensi serius. Marcos, saat menuju pintu, mengatakan mereka punya waktu hingga tengah hari besok untuk menyelesaikan semuanya. Menambahkan bahwa setelah itu, keamanan gadis itu tidak bisa dijamin. Saat ketiga pria itu keluar, Eduardo terjatuh ke kursinya. Beban tanggung jawab sepenuhnya menimpanya. Keinginannya untuk melindungi Sofia telah berubah menjadi situasi kacau yang kini mengancam tidak hanya stabilitas ekonominya, tetapi juga kehidupan putrinya. Dia memiliki 24 jam untuk mengambil keputusan paling sulit dalam hidupnya, menyerah pada tuntutan para penjahat atau mempertaruhkan segalanya dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan Sofia. Perjuangan telah menjadi sangat pribadi, dan biaya kegagalan tidak dapat diterima. Eduardo tidak bisa tidur malam itu. Dia berkeliling apartemen selama berjam-jam mencari solusi untuk menyelamatkan Sofia tanpa menyerah sepenuhnya pada tuntutan kriminal. Saat fajar, pukul 5 pagi, teleponnya berdering. Itu Carlos, detektif swasta, dengan suara yang tegang. Darurat, Tuan Santana, kata Carlos dengan cepat. Saya menemukan Sofia. Dia di rumah sakit kota, di ruang gawat darurat. Dia tiba 2 jam yang lalu dengan ambulans. Eduardo merasa seperti ditinju di dada. Bagaimana keadaannya? Apa yang terjadi? Secara resmi, itu adalah kecelakaan lalu lintas. Menurut laporan, dia sedang menyeberang jalan raya saat ditabrak mobil dan pengemudinya kabur tanpa berhenti untuk menolong. Carlos berhenti sejenak. Namun Pak, mengingat apa yang kita ketahui tentang organisasi ini, saya tidak yakin ini adalah kecelakaan biasa. Sambil berpakaian, Eduardo terus berbicara.
Saya akan ke sana sekarang. Bisakah Anda menemui saya di rumah sakit? Saya sudah di sana, Pak, dan ada informasi tambahan yang perlu Anda ketahui. Polisi menganggapnya sebagai kecelakaan biasa, tetapi saya menemukan seorang saksi yang melihat mobil itu parkir di sudut jalan selama hampir 1 jam sebelum Sofia tiba. Eduardo bergegas ke rumah sakit dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menemukan Carlos di lorong ICU anak-anak, berbicara dengan suara pelan dengan seorang perawat. Saat melihatnya mendekat, Carlos menghampirinya. Dengan wajah serius, Eduardo menanyakan kondisi Sofia bahkan sebelum menyapa Carlos. Dia mengalami cedera otak traumatis, patah tulang rusuk, dan patah kaki. Dokter memastikan bahwa dia beruntung masih hidup, tetapi Carlos tidak bisa membagikan keyakinan itu. Tuan Santana, dia tidak sadarkan diri sejak tiba. Kami tidak tahu kapan dia akan sadar kembali, kata Carlos. Eduardo merasa pusing dan mencari kursi untuk duduk dengan berat, menatap pintu ICU, tempat Sofia berjuang untuk hidup. Bolehkah saya menemuinya selama 5 menit, hanya dengan keluarga yang hadir? Carlos menyerahkan sebuah dokumen. Saya berhasil mendaftarkan diri sebagai wali sementara. Eduardo masuk ke ICU dan di sana ia bertemu Sofia untuk pertama kalinya sejak ia menghilang. Ia tampak lebih rapuh di tempat tidur rumah sakit, terbungkus selang dan monitor. Wajahnya kecil dan bengkak, menunjukkan memar ungu di sekitar mata yang tertutup. Napas Sofia ditopang oleh alat-alat yang mengeluarkan suara konstan dan mekanis. "Sofia!" bisik Eduardo sambil memegang tangan kecilnya dengan lembut yang terasa dingin. "Aku minta maaf. Semua ini salahku. Seharusnya aku merawatmu lebih baik." Perawat mendekati dengan lembut. "Pak, jelasnya dia mengalami beberapa momen setengah sadar semalam. Dia menyebut nama seseorang bernama Eduardo." Eduardo mengangguk, tak mampu menahan air mata yang membakar matanya. Perawat menambahkan sesuatu, menyebutkan bahwa dia terus mengulang bahwa ini bukan salahnya dan orang baik membutuhkan dukungan satu sama lain. Dengan lembut, perawat menyentuh lengan Eduardo. Meskipun dalam kondisi seperti itu, kepeduliannya terhadap orang lain sangat jelas. Dia adalah seorang gadis yang sangat unik. Saat keluar dari ICU, Eduardo bertemu dengan Carlos, yang memberinya informasi mengganggu lainnya. "Pak, saya berhasil mendapatkan..." Rekaman kamera keamanan di lokasi menunjukkan bahwa kendaraan yang menabrak Sofia sedang menunggunya. Setelah tabrakan, pengemudi turun, memeriksa apakah dia masih bernapas, dan pergi. Dun tidak bermaksud membunuhnya, tapi hanya ingin menyakitinya. Eduardo menyadari dengan kesedihan. Itu adalah pesan. Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan apa saja padanya. Benar. Dan ada lagi. Roberto Silva terlihat keluar dari rumah sakit 1 jam yang lalu. Dia datang untuk mengawasi perkembangan peristiwa secara langsung. Amarah yang dingin dan terukur melanda dada Eduardo. Kemarahan itu unik, berbeda dari yang pernah dia rasakan sebelumnya. Bukan api yang meledak, tapi tekad yang dingin dan teguh. "Carlos, aku butuh data tentang semua orang yang terlibat dalam organisasi ini. Nama, alamat, kelemahan, semuanya. Tuan, apa niat Anda?" Eduardo memandang dari jendela ke ruang ICU, di mana Sofia berjuang untuk hidup, dikelilingi oleh alat-alat medis. "Apakah kalian ingin bermain tanpa aturan? Maka kita akan bermain tanpa aturan, tapi kali ini aku yang akan menetapkan aturannya." Transformasi telah selesai. Eduardo tidak lagi mengenali dirinya sebagai seorang pengusaha. Eduardo bersikap hati-hati dalam mencari solusi untuk masalah melalui saluran yang tepat. Sofia telah menjadi putrinya dalam segala hal yang benar-benar penting, dan dia akan melakukan apapun untuk melindunginya dan menuntut keadilan atas apa yang telah dilakukan padanya. Selama 3 hari, Eduardo merencanakan tanggapannya dengan cermat, menggunakan semua sumber daya perusahaannya untuk menyelidiki organisasi kriminal
menyewa penjaga keamanan yang tidak mencolok, dan terutama melacak dengan tepat tempat di mana Roberto dan rekan-rekannya berkumpul. Saatnya untuk mengakhiri ini, tanpa ragu. Pada malam Kamis, Eduardo berada di parkiran yang sama tempat semuanya dimulai 3 minggu sebelumnya. Tetapi kali ini dia tidak sendirian atau tanpa perlindungan. Carlos, bersama sekelompok kecil pengawal keamanan, telah ditempatkan secara strategis di sekitar lokasi. Eduardo telah menggunakan kekuasaannya untuk memastikan kehadiran polisi, siap bertindak pada saat yang tepat. Roberto tiba tepat pukul 9, ditemani Marcos dan 2 orang lainnya. Mereka berjalan dengan percaya diri ke tempat yang telah disepakati sebelumnya. Roberto berharap menemukan Eduardo tunduk pada tuntutannya. "Eduardo!" teriak Roberto. Suaranya bergema di tempat parkir yang sepi. Dia berharap Eduardo telah belajar pelajaran setelah apa yang terjadi pada temannya yang kecil. Eduardo keluar dari kegelapan, tetapi kehadirannya kontras dengan malam 3 minggu yang lalu. Langkahnya tidak ragu-ragu atau takut. "Saya telah belajar banyak pelajaran, Roberto. Satu-satunya bahasa yang kalian mengerti adalah bahasa kekerasan." Marcos mendekati dengan ancaman. "Di mana uang kami?" "Transferan. Apa yang kalian maksud?" "Uang itu aman," kata Eduardo dengan tenang, "disimpan di rekening yang diawasi oleh polisi federal saat ini, bersama dengan bukti lengkap pencucian uang, pemerasan, dan percobaan pembunuhan." Keamanan Roberto langsung lenyap. "Apa yang kalian maksud?" Eduardo mengeluarkan perekam dari sakunya, berisi rekaman semua percakapan yang dia lakukan dalam beberapa hari terakhir, termasuk pertemuan kita di kantor saya, di mana kalian mengakui telah menyebabkan kerusakan pada Sofia bertindak dengan sengaja. "Kamu tidak bisa membuktikannya," geram Marcos, mendekati Eduardo dengan ancaman. Saat itu, lampu-lampu terang menerangi parkiran, memperlihatkan setidaknya 10 polisi yang ditempatkan secara strategis. Suara yang kuat terdengar melalui pengeras suara. "Polisi. Semua ke tanah, tangan di kepala." Roberto mencoba melarikan diri, tetapi segera ditangkap. Marcos mengeluarkan senjata, tetapi sebelum bisa menggunakannya, dia ditumbangkan oleh 2 petugas. 2 orang lainnya menyerah tanpa perlawanan setelah menyadari, "Kalian benar-benar terkepung," seru Roberto saat diborgol. Eduardo mendekatinya, suaranya dingin dan menusuk. "Kalian meremehkan apa yang bisa dilakukan seorang pria saat orang yang dicintainya terluka. Aku menggunakan setiap kontak, setiap hutang budi, setiap sumber daya yang kumiliki." Dia berhenti sejenak dan aku menyadari bahwa kalian telah membuat kesalahan yang tak termaafkan. "Kesalahan apa?" "Kalian mencoba membunuh Sofia di depan umum, di depan kamera dan saksi-saksi." Polisi federal telah menyelidiki kelompoknya selama berbulan-bulan. Mereka memiliki kecurigaan, tetapi tidak ada bukti yang cukup kuat. Eduardo tersenyum dingin. "Aku menyerahkan semuanya kepada Sofia di atas piring perak, bersama dengan bukti setiap kejahatan kalian." Pada saat itu, Eduardo mendengar suara yang membuat darahnya beku. Tepuk tangan perlahan dari pintu masuk parkir. Dia berbalik dan melihat Sofia berjalan perlahan ke arahnya, bersandar pada tongkat, tetapi dengan tekad di matanya yang pernah dia kagumi. "Sofia." Eduardo berlari ke arahnya, membungkuk untuk memeluknya dengan lembut. "Bagaimana kamu bisa keluar dari rumah sakit?" "Dokter mengatakan, aku bisa pulang hari ini," katanya. Suaranya masih lemah, tapi penuh tekad. Dia ingin hadir saat penjahat itu ditangkap. Dia melihat Roberto dibawa ke mobil polisi. "Orang baik selalu menang pada akhirnya, kan?" katanya. Eduardo memeluknya lebih erat, merasakan air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. "Selalu, Sofia, selalu." Parkiran tempat mereka hampir kehilangan segalanya kini menjadi panggung kemenangan mereka. Keberanian seorang gadis berusia 7 tahun tidak hanya krusial untuk menyelamatkan nyawa Eduardo, tetapi dia juga telah mengungkap jaringan kriminal yang luas. Bersama-sama,
mereka membuktikan bahwa kadang-kadang kehebatan terletak pada hal-hal kecil, tetapi dengan hati yang luar biasa besar. 2 minggu setelah kejatuhan organisasi kriminal, Eduardo berada di ruang tunggu pengadilan anak-anak. Rasa gugup yang belum pernah dia rasakan sepanjang karirnya melanda dirinya. Sofia, di sampingnya, mengayunkan kaki pendeknya sambil bersandar pada tongkatnya di kursi sebelah. Dia mengenakan gaun baru berwarna biru muda dengan bunga-bunga kecil, dan rambutnya rapi dan disisir dengan teliti. "Pak Eduardo, apa yang terjadi jika mereka mengatakan saya tidak bisa diadopsi?" tanya Sofia dengan suara lembut. Suaranya mencerminkan kerentanan yang jarang ia tunjukkan. Eduardo menggenggam tangan kecilnya dengan lembut. "Sofia, apapun yang terjadi hari ini, kamu selalu memiliki tempat di hatiku. Tapi aku yakin semuanya akan baik-baik saja." Dia menawarkan senyuman. "Orang baik saling membantu, ingat? Dan ada banyak orang baik yang membantu kita saat ini." Pekerja sosial Marcia Perez, yang beberapa minggu lalu menunjukkan sikap birokratis yang menjengkelkan, sekarang dia bekerja dengan tekun untuk mempercepat prosesnya. Situasi unik Sofia dan dedikasi Eduardo yang jelas telah menggerakkan bahkan pejabat paling enggan dalam sistem. "Tuan Santana," kata Marcia mendekati dengan sebuah folder dan senyuman tulus, "Hakim siap menerima kalian." Di kantor Hakim Enrique Almeida, Eduardo merasa terekspos, seolah-olah seluruh hidupnya sedang diperiksa. Hakim, seorang pria berusia 60 tahun, dengan tatapan ramah namun tajam, memeriksa semua dokumen dengan cermat. Dengan gestur menunggu sebelum berbicara, Hakim memulai. "Tuan Santana, kasus ini cukup unik. Seorang gadis kecil yang menyelamatkan nyawa seorang dewasa, yang kemudian menjadi penjaminnya di hadapan penjahat berbahaya." Dia menatap Sofia dengan penuh kasih sayang. "Sofia, apakah kamu mengerti apa artinya diadopsi?" Sofia mengangguk dengan serius. "Artinya Eduardo akan menjadi ayahmu yang sesungguhnya, dan kamu akan memiliki rumah." Ia berhenti sejenak. "Dan artinya kamu tidak akan lagi tidur di jalanan dan kelaparan. Itukah yang kamu inginkan?" Hakim bertanya dengan lembut. Mata Sofia, matanya basah oleh air mata kebahagiaan. Ia mencintainya dengan sepenuh hati. "Tuan Eduardo selalu baik padaku, bahkan ketika aku masih seorang anak yatim piatu yang diabaikan oleh semua orang." Dia menatapnya dengan cinta yang mendalam. "Dia telah menyelamatkanku." Hakim tersenyum dan menandatangani dokumen akhir. Pada saat itu, melalui tindakan ini, dia secara resmi menyatakan adopsi Sofia Maria Santos oleh Tuan Eduardo Santana. Selamat untuk keluarga baru. Eduardo merasa emosi yang kuat memenuhi dadanya. Sofia, dengan air mata kebahagiaan, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan dia memeluknya dengan kekuatan seseorang yang tidak akan pernah melepaskannya lagi. "Sekarang kamu benar-benar putriku, Sofia, dan kamu adalah ayahku yang sebenarnya," bisiknya. Dalam beberapa minggu berikutnya, Eduardo sepenuhnya mendedikasikan dirinya untuk membantu Sofia beradaptasi dengan kenyataan baru ini. Dia menghadapi kesulitan di awal. Dia terbangun di tengah malam mencari tanda-tanda bahaya. Dia menyembunyikan makanan di kamarnya karena takut kelaparan dan butuh waktu untuk menerima bahwa keamanan ini adalah sesuatu yang permanen. Namun, sedikit demi sedikit, dengan kesabaran dan cinta yang tak pernah pudar, Sofia mulai berkembang. Dia mendaftar di sekolah dan bertemu orang-orang baru. Eduardo menemukan dukungan yang sangat penting dalam teman-temannya dan menyadari bahwa dia memiliki bakat alami dalam matematika. Meskipun luka fisiknya dari kecelakaan itu sembuh, yang paling penting adalah luka emosionalnya juga mulai sembuh. Eduardo sepenuhnya mengubah hidupnya, baik secara pribadi maupun profesional. Dia meluncurkan program keamanan untuk anak-anak jalanan, didukung oleh perusahaannya sendiri. Dia membangun tempat penampungan dengan keamanan optimal,
dan bekerja sama dengan polisi untuk mengidentifikasi dan membongkar jaringan kriminal serupa. Malam itu, Papa Sofia berkomentar saat Eduardo membantunya dengan tugas-tugasnya. "Apakah menurutmu nenekku akan bangga padaku?" tanyanya. Eduardo memandang gadis luar biasa yang telah mengubah hidupnya secara total. Dia yakin bahwa neneknya akan sangat bangga. "Bukan hanya menyelamatkan hidupku, Sofia, tapi kau juga mengajarkan arti sebenarnya dari keberanian." Malam itu, saat Sofia beristirahat dengan tenang di tempat tidurnya, Eduardo menyadari bahwa ia telah menemukan kekayaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keluarga sejati tidak dibentuk oleh ikatan darah, melainkan oleh cinta. 5 minggu setelah malam Selasa yang mengubah hidup mereka, Eduardo dan Sofia kembali ke parkiran perusahaan. Namun, pemandangan di sana sangat berbeda. Berkat pengorbanan dan keberanian yang mempersatukan mereka, tempat itu kini dilengkapi dengan pencahayaan LED modern, kamera keamanan canggih, dan sistem komunikasi langsung dengan pihak berwenang. Semua itu merupakan warisan dari komitmen pribadi Eduardo. Sofia berjalan di samping ayah angkatnya. Dia bukan lagi gadis kecil yang dulu, penuh ketakutan dan kesepian. Beberapa minggu yang lalu, Sofia bukanlah seorang gadis yang tidak percaya diri, melainkan seorang remaja yang percaya diri, dengan tas sekolah baru dan berwarna-warni di punggungnya. Pakaiannya sesuai dengan cuaca, dan rambutnya terlihat sehat dan berkilau. Yang paling penting, matanya tidak lagi mencerminkan pencarian konstan akan bahaya. "Ayah, aneh rasanya kembali ke sini," kata Sofia, berhenti di tempat yang sama di mana dia memukul penyerangnya dengan tongkat bisbol yang ditemukan di tempat sampah. "Sepertinya sudah lama sekali, tapi juga seolah-olah hanya sekejap." Eduardo membungkuk di sampingnya, mengikuti pandangannya ke tanah di mana semua dimulai. Sofia setelah berpikir sejenak menjawab, "Aku merasa kuat. Malam itu aku sangat takut, tapi aku bertindak dengan benar." Neneknya tersenyum. Dia selalu mengatakan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi melakukan hal yang benar meskipun takut. Eduardo merasa hangat di dadanya, kebanggaan yang membanjiri hatinya. Neneknya adalah wanita bijak, dan Sofia mewarisi tidak hanya kebijaksanaannya, tapi juga keberaniannya. Mereka menuju mobil Eduardo, kini dikawal secara halus oleh 2 orang. Petugas keamanan telah ditempatkan untuk memastikan mereka tidak pernah lagi merasa rentan. Namun, perlindungan sejati tidak datang dari petugas keamanan atau kamera, melainkan dari cinta dan tekad bersama yang telah mereka bangun. "Ayah, bolehkah aku bertanya sesuatu?" tanya Sofia sambil menyesuaikan diri di kursi belakang mobil, di mana kini ada kursi keselamatan yang sesuai dengan usianya. "Tentu saja putriku, apa yang ingin kamu tahu?" jawabnya. "Apakah kamu menyesal telah membantuku saat pertama kali itu?" Singkatnya, karena semua masalah yang terjadi, Eduardo menghentikan mobil dan berbalik untuk lihat matanya. "Sofia, dengarkan baik-baik apa yang akan aku katakan. Malam ketika kamu menyelamatkanku adalah momen paling berarti dalam hidupku. Bukan karena kau menyelamatkanku dari kematian, tapi karena kau menyelamatkanku dari kehidupan yang tak bermakna." "Apa yang kau maksud?" "Sebelum bertemu denganmu, aku memiliki kekayaan besar, tapi tak punya ikatan keluarga yang sejati. Aku punya perusahaan sukses, tapi tak punya tujuan hidup." Eduardo tersenyum. "Kamu mengajarkan padaku bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada rekening bank atau harta benda, tetapi pada memiliki seseorang yang dicintai dan dijaga." Sofia mendekati Eduardo dan memeluknya dengan lembut di lehernya. "Aku mencintaimu, ayah," katanya. "Aku juga mencintaimu, anakku yang pemberani," jawabnya. Selama perjalanan pulang, Eduardo merenungkan transformasi mendalam yang telah mereka alami.
Palu bisbol yang digunakan Sofia malam itu kini dipajang di kantornya. Bukan simbol kemenangan, melainkan kenangan yang mengingatkan bahwa pahlawan bisa datang dalam berbagai bentuk. Program perlindungan anak jalanan yang dibuat Eduardo kini telah membantu puluhan anak, memberikan mereka tidak hanya menyediakan tempat tinggal dan makanan, tetapi juga keamanan yang sesungguhnya dan peluang untuk masa depan. Sofia sering mengunjungi pusat tersebut, menceritakan kisahnya, dan menginspirasi anak-anak lain untuk percaya bahwa mereka dapat mengubah hidup mereka. "Ayah," kata Sofia saat tiba di rumah, "besok di kelas, aku akan mempresentasikan proyekku tentang pahlawan. Bolehkah aku berbicara tentangmu?" Eduardo Rio. "Sofia, pahlawan sejati dalam cerita ini adalah kamu. Kamu menyelamatkan hidupku, menghadapi penjahat kejam, dan menunjukkan arti sebenarnya dari keberanian. Maka, kita bisa menjadi pahlawan bersama." Dipandu oleh harapan, Sofia berlari pulang, di mana makan malam hangat menunggunya, keamanan atap di atas kepalanya, dan masa depan yang cerah. Malam itu, sambil menemani Sofia belajar, Eduardo tenggelam dalam pemikiran tentang bagaimana sebuah tindakan keberanian yang singkat telah memicu rangkaian peristiwa yang mengubah tidak hanya hidup mereka, tetapi juga hidup banyak anak-anak. Terkadang, momen paling berarti dalam hidup kita dimulai dengan seseorang yang rendah hati, bertindak luar biasa, didorong oleh keinginan sederhana. Sofia telah membuktikan bahwa usia bukanlah faktor dalam keberanian, bahwa tinggi badan tidak menentukan sejauh mana dampak yang dapat diberikan, dan bahwa terkadang menyelamatkan seseorang juga berarti diselamatkan olehnya. Tempat parkir, tempat di mana mereka hampir kehilangan segalanya, berubah menjadi titik awal yang ikonik untuk awal yang baru, di mana sebuah keluarga yang tak terduga muncul dari keberanian, diperkuat melalui kesulitan, dan mekar dalam cinta yang mutlak.